Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puja dan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan anugerah yang dilimpahkan kepada kita sekalian. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, contoh dan suri teladan bagi manusia, Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang kita baca sirah beliau setiap pekan. InsyaAllah kita lanjutkan pada malam hari ini juga. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sirah nabawiyah kita sudah sampai di peristiwa yang terjadi pada seputaran peristiwa perang Bani Al-Mustaliq atau perang Al-Muraisiyah, ya. Dan peristiwa pada masa itu banyak yang berkaitan dengan pengaruh orang-orang munafikin atau makar, ya, orang-orang munafikin terhadap Nabi dan kaum muslimin dan upaya mereka memecah belah kaum muslimin, ya. Karena mereka sadar untuk melawan kaum muslimin secara fisik, ya, tidak bisa, ya. Maka mereka menggunakan cara yang lain, yaitu memecah belah persatuan kaum muslimin, menyebarkan isu dan fitnah yang membuat suasana menjadi rumit dan runyam, ya. Nah, inilah perilaku yang dilakukan oleh orang-orang munafikin. Dan diantaranya, ya, apa yang kita sudah sebutkan pekan lalu, yaitu ketika Nabi SAW menikahi Sayyidah Zainab bintu Jahsy, yang sebelumnya adalah merupakan istri dari Zaid ibn al-Harithah radhiyallahu ta'ala anhu, yang ketika zaman jahiliyah Zaid menjadi anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian pada masa Islam anak angkat itu dibatalkan hukumnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Syubhat yang mereka lontarkan atau yang mereka tebarkan isunya atau fitnahnya, ya, kita sudah baca kemarin, kita baca lagi sedikit, ya. Al-ula, ya, jadi syubhat yang pertama, anna zaujatuhu hadhihi kanat zaujatan khamisah wal Qur'an lam yakun adzina fi zawaji bi aktsara min arba'i niswatin fa kaifa sahha lahu hadzal zawaj, ya. Di orang-orang munafikin menyebarkan syubhat yang pertama. Mereka mengatakan bahwa perkawinan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidah Zainab ini menjadikan Sayyidah Zainab istri yang kelima, ya. Sedangkan Al-Quran tidak mengizinkan orang menikah lebih dari 4, ya. Bagaimana mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam melanggar aturan Al-Quran, ya. Jadi ini syubhat yang pertama yang mereka lontarkan, ya, untuk mendiskreditkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bilang ini Nabi kan sudah punya 4 istri ketika itu, atau memegang 4 istri. Ada Sayyidah Saudah, kemudian Aisyah, ada Sayyidah Aisyah, Sayyidah Hafsah,
dan Sayyidah Ummu Salamah. Ya. Kemudian beliau menikahi Zainab bintu Jahsy. Jadi mereka mengatakan ini kan istri kelima. Ya. Sedangkan Al-Quran tidak mengizinkan lebih dari 4, seperti dalam Quran surah An-Nisa. Ya. Wa in khiftum alla ta'dilu fankihu ma taba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Ya, cuma sampai 4. Ya, sementara Nabi menikah 5. Berarti Nabi melanggar Al-Quran. Ini kata mereka. Nah, bagaimana cara menjawab? Ya, para ulama memberikan jawaban dengan beberapa jawaban. Jawaban yang pertama kata para ulama kita bahwa menikahnya Nabi dengan Zainab itu sebelum turun ayat pembatasan jumlah istri. Jadi belum ada pembatasan jumlah istri. Paham ya? Secara sejarah. Jadi secara historis pernikahan Nabi dengan Sayyidah Zainab itu sebelum turunnya ayat pembatasan. Ya, karena pembatasan jumlah istri itu kan ada beberapa tahap juga. Ya, sampai kemudian Nabi SAW mensabdakan bahwa barang siapa yang memiliki istri lebih dari 4, maka hendaklah mereka menceraikan yang lebihnya dan peganglah yang 4. Nah, itu sabda Nabi SAW. Itu setelah turunnya ayat pembatasan. Sedangkan Nabi SAW menikah dengan Zainab itu sebelum turun ayat pembatasan. Jadi belum berlaku hukumnya. Paham? Jadi, kemudian sebab jawaban yang kedua kata para ulama kita. Pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidah Zainab radhiyallahu taala anha punya tujuan. Ya. Punya tujuan yang seperti disebutkan dalam Quran, surah apa itu tentang Zaid, An-Nur, Al-Ahzab. Falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha likai la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji adiyaihim. Jadi ada 2 tujuan. Pernikahan Nabi SAW dengan Sayyidah Zainab 2 tujuan. Pertama, membatalkan hukum anak angkat. Ya, ibtalut tabanni. Jadi Nabi SAW menikah dengan Sayyidah Zainab itu ada tujuannya. Tujuan yang pertama, Allah dengan menikahkan langsung, karena Sayyidah Zainab itu dinikahkan oleh Allah, ya, seperti yang disebutkan dalam ayat yang kita baca. Falamma qada minha Zaidun wataran zawwajnakaha. Ya, kami menikahkan engkau dengannya. Jadi yang pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidah Zainab itu langsung turun dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama tujuannya adalah membatalkan hukum anak angkat yang diakui sejak zaman jahiliyah, ya, termasuk yang disebutkan di awal Quran surah Al-Ahzab yang kita sebutkan pekan lalu, ya, ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Ya. Yang kedua, ya, karena hukum anak angkat dibatalkan, ya, maka status istri bekas anak angkat sama dengan wanita yang lain yang bukan mahram. Ya, makanya boleh untuk dinikahi. Ya, boleh dinikahi. Kenapa? Karena statusnya bukan mahram. Karena anak angkat sudah batal, berarti istrinya dianggap imra'ah ajnabiyah, ya, dianggap wanita ajnabiyah,
atau wanita yang bukan mahram. Maka kalau diceraikan oleh suaminya, ya, maka boleh dinikahi. Seperti yang disebutkan dalam ayat, likai la yakuna 'alal mu'minina harajun. Ya, likai la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji ad'iyaihim. Agar tidak terjadi haraj, ya, tidak terjadi masalah bagi orang-orang yang beriman, ya, terhadap istri azwaji adiyaihim, istri bekas anak angkat mereka. Jadi berlaku umum, bukan cuma Nabi saja. Artinya orang yang punya anak angkat, kemudian anak angkatnya itu menikah misalnya, kemudian anak angkatnya itu cerai dengan istrinya, maka ayah angkatnya boleh menikahi bekas istri anak angkatnya itu. Ya, karena anak angkat itu hanya ungkapan saja, ya, tapi hukumnya tidak ada. Paham ya? Jadi anak angkat itu sama dengan orang lain, bahasa kita. Sama dengan orang lain yang tidak punya hubungan apa-apa dengan kita. Ya, sama dengan kaum muslimin yang lain. Ya, dan itu berlaku untuk semua. Ya, jadi kalau ada orang, ya, makanya kita sudah sebutkan pekan lalu bahwa anak angkat itu bukan mahram. Ya, anak angkat bukan mahram. Kalau anak angkatnya laki-laki, berarti bukan mahram untuk ibu angkatnya. Kalau anak angkatnya perempuan, berarti dia bukan mahram untuk ayah angkatnya. Kenapa? Karena tidak ada hubungan dalam syariat. Ya, itu hanya hubungan dalam tradisi saja. Ya. Dan syariat tidak mengakui tradisi itu. Jadi dalam Islam tidak ada istilah anak angkat. Ya. Hubungan keluarga dalam Islam itu hanya melalui 3 sebab saja. Pertama melalui nasab, ya. Hubungan keluarga melalui dalam Islam ada 3 sebab. Pertama adalah sebab nasab, ya, keturunan. Kedua sebab radha'ah, ya, persusuan. Ketiga sebabnya adalah musaharah atau perkawinan. Ya. Perkawinan. Jadi kalau saya menikah dengan istri saya, maka istri menjadi keluarga. Ya. Begitu. Nah, kalau anak angkat tidak ada istilah anak angkat. Baik. Jadi ini yang kedua tujuannya. Jadi pertama membatalkan hukum anak angkat, yang kedua menjelaskan bahwa anak angkat bukan mahram. Ya, bukan mahram. Maka kalau mereka bercerai, istri atau suami bercerai, boleh menikah, ya, dengan orang yang pernah menjadikannya sebagai anak angkat. Ya, ini. Kemudian jawaban yang keempat bahwa pernikahan Nabi adalah kekhususan. Ya. Dalam ayat Allah mengatakan khalisatul laka min dunil mu'minin. Ya. Jadi kekhususan. Nabi punya kekhususan tersendiri dalam hukum pernikahan. Ya. Makanya beliau menikah lebih dari 4. Itu kata Allah khalisatal laka min dunil mu'minin. Apa ayatnya sebelumnya itu? Al-Ahzab. Apa ayat sebelumnya? Awal ayatnya khalisatal laka min dunil mu'minin. Quran surah. Ayo Zah. Al-Ahzab sudah hafal ya? Apa ayat? Ujung ayatnya atau awal ayatnya? Apa awal ayatnya itu? Inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna wa ma malakat yaminuka mimma afa Allahu 'alaika wa banati amyaka wa banati ammatika wa banati khalika wa banati khalatika allati hajarna ma'ak
wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi in arada an-nabiyyu an yastankiha khalisatan laka min dunil mu'minin qad alimna ma faradna 'alaihim fi azwajihim wa ma malakat aymanuhum likay la yakuna 'alaika haraj wa kana Allahu ghafurar rahima. Ya, Al-Ahzab ayat 50. Jadi ada kekhususan karena ada beberapa syariat yang khusus berlaku untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi tidak berlaku untuk kaum muslimin. Ya. Dan yang berlaku untuk Nabi ini tanggung jawabnya berat-berat semua. Ya. Tanggung jawabnya berat semua. Ya, di antaranya khusus bagi Nabi salat lail itu hukumnya wajib. Ya, kata sebagian para ulama. Kemudian beliau dikhususkan puasa wisal. Ya, puasa wisal itu kan berat. Ya. Tidak berbuka, satu hari satu malam tidak berbuka. Ya. Kemudian di antara kekhususan Nabi adalah diizinkan menikah lebih dari 4. Karena pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan karena hawa nafsu. Ya. Tapi ada tujuan syariatnya. Di antara tujuan yang tadi misalnya membatalkan hukum anak angkat. Ya. Kemudian yang kedua, ya, menyatakan bahwa anak angkat itu bukan mahram. Ya. Jadi pernikahan Nabi itu ada tujuannya. Jadi yang keempat sebabnya atau jawabannya karena kekhususan. Yang kelima, jawaban yang kelima, ummahatul mukminin di dalam ayat disebutkan wa azwajuhu ummahatuhum. Dan juga ayat mengatakan wala tankihu azwajahu min ba'dihi abada. Ya. Ummahatul mukminin bagi orang beriman adalah ibu. Bagi orang yang beriman adalah menjadi ibu. Ibu bukan ibu nasab, ya, tapi ibu secara syariat. Maka apabila wanita yang sudah dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diceraikan oleh beliau, maka tidak ada orang yang boleh menikahinya lagi. Ya. Jadi lebih aman kalau wanita tersebut tetap dipegang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Ya. Jadi ini jawaban yang kelima, bahwa istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang beriman itu hukumnya sebagai ibu dan tidak boleh menikahi ibu. Ya. Tidak boleh seorang menikahi ibunya. Ya. Begitu juga orang beriman tidak boleh menikahi ibu kaum muslimin, ibu kaum mukminin, ummahatul mukminin. Ya. Maka kalau mereka diceraikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu berarti akan membuat wanita-wanita yang diceraikan itu tidak bisa menikah lagi. Tidak bisa menikah lagi. Ya, berbeda dengan istri selain baginda Rasul. Ya, istri selain baginda Rasul atau istri para sahabat pada zaman itu kalau sudah diceraikan oleh suaminya, mereka bisa menikah lagi dengan sahabat yang lain. Ya. Karena status mereka sama. Ya. Bukan ibu kaum mukminin, tapi statusnya sebagai wanita muslimah. Makanya ada wanita muslimah, seorang sahabiyah yang menikah dengan beberapa orang sahabat. Ya. Di antaranya misalnya adalah istrinya Ja'far bin Abi Thalib. Siapa namanya? Fatimah bintu Umais. Fatimah atau siapa namanya? Begitu beliau Ja'far itu syahid di medan perang, ya. Kemudian dia dinikahi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Setelah Abu Bakar As-Siddiq wafat, dinikahi oleh sahabat yang lain. Tidak salah, Umar atau Ali bin Abi Thalib.
Kenapa? Karena dia bukan ummahatul mukminin, jadi dia boleh menikah. Tapi kalau ummahatul mukminin yang sudah dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu kalau diceraikan tidak boleh dinikahi. Maka kalau tidak boleh dinikahi, tentu dia akan kasihan, ya, kasihan. Maka wanita-wanita yang dinikahkan kepada Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala itu sampai Rasulullah wafat, ya, mereka jumlahnya 9 orang, ya. Walaupun yang lain sudah wafat. Sayyidah Khadijah wafat dulu. Dan ketika Rasulullah wafat, istri-istri Nabi itu tidak ada lagi yang menikah. Aisyah, Hafsah, tidak ada yang menikah. Ya, sampai mereka diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu jawaban dari syubhat yang dilontarkan, syubhat yang pertama. Baik. Syubhat yang kedua ini sama dengan jawabannya ada yang tadi juga. Anna Zainab kanat zaujat ibnihi mutabannah, fazawaju biha min akbaril kabair hasba taqalidil Arab. Wa aktsaru min ad-di'ayah fi hadha as-sabil wa ikhtalafu qasasan wa asatir. Qalu inna Muhammadan ra'aha baghtah fata'athara bi husniha fashaghafahu hubbah wa 'allaqat bi qalbihi. Wa alima bidzalika Ibnu Zaid fa khala sabilaha li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa qad nasharu hadhihi di'ayah al-mukhtalaqah nashran baqiyat atharuhu fi kutubit tafsir wal hadits ila hadzal zaman. Ya. Wa qad atharat tilka di'ayatu atharan qawiyan fi sufufid du'afa hatta nazala al-Qur'anu bil ayatil bayyinat fiha shifaa'un lima fis sudur. Wa yabni ala sa'ati nashri hadhihi ayah anna Allah istaftaha surat al-ahzab biqalihi ya ayuhan nabiyyu taqillaha wa la tutil kafirin wal munafiqin innallaha kana aliman hakima. Ya. Yang fitnah yang kedua seperti yang kita sudah sebutkan masuk dalam bahwa Zainab adalah bekas istri dari anak angkat beliau. Ya, sedangkan dalam tradisi orang Arab atau tradisi jahiliyah, anak angkat itu sama dengan anak kandung. Ya. Maka disebarkanlah fitnah tentang hal ini dan mereka membuat asatir. Ya. Membuat asatir atau apa? Apa artinya asatir? Kisah dongeng. Ya. Mereka buat cerita yang tidak benar. Apa ceritanya? Mereka mengatakan sesungguhnya Nabi Muhammad SAW suatu ketika melihat Zainab bintu Jahsy, ya, dan beliau terpana, ya, terkesima, ya. Akhirnya jatuh cinta kepada Zainab, ya. Dan perasaan Nabi itu diketahui oleh Zaid bin Al-Harithah yang menyebabkan Zaid menceraikan Zainab. Dan dongeng ini disebarkan oleh orang munafikin. Ya. Jadi ada cerita yang mereka buat, kisahnya kenapa Zainab menikah dengan Nabi. Ya. Karena itu tadi katanya bahwa suatu ketika Zainab itu pernah dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian langsung jatuh hati. Ya. Tetapi karena dia adalah anaknya Zaid, maka beliau tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya Zaid mengetahui bahwa Nabi jatuh cinta sama Zainab, kemudian dia ceraikan. Ini kisah kata beliau, kata Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Kisah ini memberikan pengaruh yang sangat besar, ya. Dan pengaruhnya masih sampai sekarang. Bahkan diabadikan oleh para ahli tafsir dan hadis.
Padahal ini adalah cerita yang dibuat. Ya. Ini kata beliau. Ya. Jadi beliau meneliti dan mentakkid bahwa cerita ini tidak benar. Ini dibuat oleh orang munafikin dengan tujuan untuk mendiskreditkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayangnya cerita ini tetap menjadi bumbu dari sejarah. Ya. Walaupun dia tidak benar, tapi masih banyak orang yang menceritakannya lagi. Ya. Sehingga apa maksudnya? Tujuannya, ya, atharat tilka diayah atharan qawiyan fi sufufid du'afa. Ya, sehingga cerita ini membekas di hati orang-orang yang lemah. Ya, lemah ilmu, lemah iman, ya. Lemah akidahnya, ya. Akhirnya mereka terpengaruh oleh cerita yang dibuat oleh orang-orang munafikin. Apa dalil beliau? Dalil beliau bahwa ayat ini, kisah ini adalah kisah yang dibuat-buat adalah turunnya ayat di Quran surah Al-Ahzab ayat yang pertama itu. Allah membuka surat Al-Ahzab ayat yang pertama dengan mengatakan, ya ayuhan nabiyyu taqillaha wala tuti'il kafirina wal munafiqin. Hai Nabi, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mengikuti orang kafir dan orang munafiqin. Artinya jangan terpengaruh dengan cerita yang dibuat oleh orang munafiqin. Innallaha kana aliman hakimah. Sungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha hakim. Ya, jadi Allah memberitahukan kepada Nabi SAW bahwa cerita itu tidak benar dan memang bukan begitu asalnya. Ya. Tapi karena cerita itu tersebar, akhirnya ada juga yang terpengaruh. Ya. Ada juga orang yang terpengaruh yang disebut tadi, ya, du'afa, sufufid du'afa, ya. Orang-orang yang dhaif, orang-orang yang lemah, ya. Terpengaruh juga dengan cerita orang munafikin tersebut. Padahal Allah Subhanahu wa taala yang langsung menikahkan baginda Nabi dengan Zainab bintu Jahsy dengan tujuan tadi itu. Tujuan untuk membatalkan hukum anak angkat dan menjelaskan bahwa anak angkat bukan mahram. Ya, jadi ada tujuannya. Maka oleh Allah Azza wa Jalla, Nabi di awal Quran surah Ahzab diberikan wejangan supaya tidak usah mengikuti, tidak usah terpengaruh oleh orang-orang kafir dan orang-orang munafikin yang menyebarkan isu atau cerita yang tidak benar itu. Ya, tapi beliau mengatakan, Syekh Sofiyur Rahman mengatakan, sayangnya cerita itu tetap menjadi bagian kisah, ya, di fi kutubit tafsir wal hadits, ya. Jadi masih ada dalam kitab-kitab tafsir dan juga ada dalam kitab-kitab hadits ila hadzal zaman, kata beliau, sampai zaman ini. Ya. Dan cerita ini sering dikemukakan oleh orang-orang yang memang ingin mendiskreditkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi cerita ini sudah ada sejak dulu, tapi diulang-ulang. Ya, istilah kita sekarang itu kaset lama yang masih terus diputar. Ya, supaya mempengaruhi jiwa kaum muslimin, ya, supaya kita supaya kita membenci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang menjadi tujuan mereka. Ya, orang munafikin memang tujuannya begitu, supaya kaum Ansar terutama membenci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi tujuan itu tidak tercapai karena Allah menurunkan Quran surah Al-Ahzab, ya, ayat yang pertama ini yang menjelaskan bahwa apa yang mereka sebarkan itu adalah fitnah belaka dan cerita yang dibuat-buat. Baik. Kemudian beliau mengatakan, wa hadhihi isyaratun abirah wa suratun musagharah mimma iqtarafahu al-munafiqun qabla ghazwati Bani al-Mustaliq. Ya. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukabidu kulla dzalika bis-sabri wal-lini wal-lut wat-talattuf. Wa kana 'ammatul muslimin yahtarizuna an syarrihim aw yatahammaluna bis-sabr. Idh kanu qad 'arafu bi iftidahihim marratan ba'da ukhra. Hasba qouli ta'ala, awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli 'amin marratan aw marratain thumma la yatubuna wa lahum yadhakkarun.
Ya, inilah isyarat abirah, artinya beberapa peristiwa yang disebutkan secara abirah. Ya, abirah itu artinya secara tidak detail, ya, secara ijmali, ya, secara umum, dan gambaran kecil dari kelakuan orang-orang munafikin sebelum perang Bani Al-Mustaliq. Ya. Jadi perbuatan mereka ini sebelum perang Bani Al-Mustaliq, dan nanti ketika perang ada lagi perbuatan mereka, dan nanti setelah perang Bani Al-Mustaliq ada juga lagi perbuatan mereka, orang-orang munafikin, yang tujuannya tadi tetap tujuannya ingin memporak-porandakan barisan kaum muslimin, ya, dan ingin membuat kaum muslimin jatuh kepercayaannya terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, atau ingin menjatuhkan wibawa Nabi di hadapan kaum muslimin. Nah, itu tujuan utama mereka. Akan tetapi bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyikapi perbuatan-perbuatan mereka ini? Beliau mengatakan, kana yukabidu kulla dzalika bis-sabri wal-lin wat-talattuf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi mereka itu dengan penuh kesabaran, ya, dan penuh talattuf, ya. Dihadapi dengan lemah lembut, ya, tidak dihadapi dengan frontal, ya. Karena kenapa demikian? Nanti disebutkan di hadis setelahnya ini. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menghukum mereka saja, ya, tapi tetap mereka diperlakukan dengan baik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan kaum muslimin juga menghadapi itu dengan apa? Yahtarizuna an syarrihim. Pertama, mereka tetap waspada, ya, waspada terhadap keburukan-keburukan orang-orang munafikin. Au yatahammaluna bis sabr, atau mereka juga ikut bersabar karena Nabi bersabar kepada mereka, maka para sahabat juga bersabar kepada orang munafikin. Karena apa? Idz kanu qad arafu bi iftidahihim, ya, karena mereka para sahabat itu sudah mengetahui iftidah, kedok-kedok orang-orang munafikin sudah diketahui, ya. Jadi mereka tidak diapa-apakan oleh para sahabat dan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kedok mereka sudah banyak yang terbongkar, ya. Marratan ba'da marrah, sebagaimana disebutkan dalam ayat Quran surah At-Taubah, ya. Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratain, ya. Maka mereka tidak melihat bahwasanya mereka yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratain. Mereka diuji, ya, setiap tahun itu sekali atau dua kali. Tsumma la yatubun, dan mereka tidak pernah bertobat, walahum yadzakkarun, ya, dan mereka tidak mengingat, ya. Jadi orang munafik ini tentang orang munafikin. Jadi mereka tidak mengambil pelajaran orang munafik. Setiap tahun mereka diberikan hukuman, ya, atau hukuman sosial, ya. Karena sejak perang Uhud, ya, kaum muslimin sudah bicara dengan mereka itu sudah sering diingatkan, sudah sering diperingatkan, dan bahkan ada yang diberikan hukuman langsung, tapi mereka tidak mengambil pelajaran. Nah, inilah kisah orang munafikin. Nah, itu sebelum Bani Mustaliq, sebelum perang Bani Mustaliq. Nah, sekarang kita lihat daurul munafikin fi ghazwati Bani Mustaliq, ya. Perilaku orang-orang munafikin ketika perang Bani Mustaliq, atau ketika peristiwa itu terjadi, ya. Disebutkan, walamma kanat ghazwatu Bani Mustaliq wa kharaja fiha al-munafiqun mathalu qawla ta'ala law kharaju fikum ma zadukum illa khabala wa la awdahu khilalakum yabghunakum al-fitnata wa fikum sama'una lahu, ya. Dan ketika terjadi perang Bani Mustaliq, orang-orang munafikin ikut dalam barisan kaum muslimin, akan tetapi mereka seperti yang disebutkan dalam ayat,
law kharaju fikum ma zadukum illa khabala. Dan ketika mereka keluar bersamamu untuk perang, ya, ma zadukum illa khabala, mereka tidak menambah kekuatan sedikit pun kecuali khabala, kecuali mereka membuat kekacauan dalam pasukan, ya. Wala awdaw khilalakum yabghunakumul fitnah, ya. Dan ketika terjadi perang, yabghun khilalakum yabghunakumul fitnah, mereka mencari celah-celah, ya. Untuk apa? Untuk menyebarkan fitnah, ya. Mencari celah dalam barisan kaum muslimin untuk menyebarkan fitnah, menyebarkan isu, pokoknya menyebarkan hal-hal yang membuat mental pasukan jadi jatuh. Dan kata Allah, wa fikum sama'una lahu. Dan ada juga yang terpengaruh dengan isu yang mereka buat itu, ya. Namanya orang kan berbagai macam pikiran, ya. Ada yang terpengaruh, tentu ada juga yang tidak terpengaruh. Orang yang terpengaruh tentu yang disebutkan oleh tadi, orang-orang yang juga memiliki keterbatasan pengetahuan, ya, ilmu dan sebagainya, ya. Tapi orang yang imannya kuat, ya, tentu tidak terpengaruh. Tapi orang kalau imannya masih lemah, ya, baru masuk Islam misalnya, ya, belum mengetahui informasi yang banyak, ya, tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang kaum muslimin, tentang syariat, pengetahuannya belum banyak tentang syariat, nah, maka mereka yang disebutkan oleh Allah, wa fikum sama'una lahu. Dan diantara kalian ada yang mendengar dan terpengaruh dengan cerita mereka. Nah, jadi ini ketika perang terjadi. Ayat sebelumnya, walau aradul khuruja la'addu lahu uddatan walakin karihallahum bi'athahum fatabbatahum wa qila qudu ma'al qa'idin. Jadi ketika mereka pergi perang itu bukan karena ingin berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka pergi ikut dalam saf barisan kaum muslimin, tujuannya untuk membuat kekacauan. Makanya Allah mengatakan mazadukum illa khabala. Mereka pergi atau tidak itu tidak menambah kekuatan. Justru kalau mereka pergi akan menambah kekacauan, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada Nabi tentang makar-makar mereka ini. Faqad wajadu mutanafisina litanafus bisyarri fa'atharu al-irtibaq asyadid fi sufufil muslimin wa di ayat asy-syani'ata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam wa haka ba'du at-tafsil anha. Ya, jadi apa yang mereka lakukan? Mereka menjadikan kesempatan ada dalam pasukan kaum muslimin untuk apa? Untuk melakukan irtibak. Irtibak itu kekacauan, ya. Dan juga untuk diayah syani'ah, menyebarkan isu dan fitnah yang atau bahasa sekarang itu black campaign, ya, kampanye hitam, ya, kampanye hitam dilakukan. Tapi jeleknya ini kampanye hitam mereka ini bukan kepada musuh, tapi justru kepada orang yang ada di dalam pasukan itu, ya, ingin menghancurkan pasukan kaum muslimin dari dalam. Jadi beliau mengatakan beberapa peristiwa yang disebutkan oleh sejarah tentang kelakuan orang-orang munafikin. Yang pertama, qaulul munafiqin la in raja'na ilal madinati la yukhrijanna al-'azzu minhal adhan. Ya, disebutkan dalam Quran surah apa ini la in raja'na? Al-Hasyr. La in raja'na ilal madinati la yukhrijanna al-'azzu minhal adhal. Ya. Apa kisahnya? Kisah dari ayat ini atau sebab nuzulnya ayat ini adalah sebutkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'dal faraq min al-ghazwi muqiman al-Muraisi' wa waridatan nasu wa ma Umar bin Khattab ajirun yuqala lahu Jahjah al-Ghifari fazdahama huwa wa Sinan ibni Wabr al-Juhani 'ala al-ma' faqtatala, ya,
Fasarakhal Juhani ya ma'syal ansar wa sarakhal Jahjah ya ma'syal muhajirin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abida' wal jahiliyati wa ana baina adhurikum da'uha fa innaha muntinah. Ya. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai dari atau peristiwa Banil Mustaliq itu sudah baru selesai, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap tinggal di Muraisiyah, ya, karena perangnya disebut perang Al-Muraisiyah, ya, karena dia bertempat di Al-Muraisiyah, tempat perangnya ada di Muraisiyah. Rasulullah ketika berkemah di Muraisiyah, ya, ketika berkemah di Muraisiyah dan kaum muslimin juga tiba di situ, ya, terjadi sebuah perselisihan antara ajirnya Umar bin Khattab. Apa artinya ajir? Apa artinya ajir? Siapa yang tahu artinya ajir? Hah? Apa di situ? Tidak ada ajir. Apa Fawas? Apa artinya ajir? Hah? Upahan, ya. Pesuruh, ya. Pesuruh, orang yang disuruh. Orang yang diupah, ajir. Ya. Atau bahasa kita sekarang itu karyawan, ya. Karyawannya Umar bin Khattab. Ya. Karyawannya Umar bin Khattab namanya Jahjah Al-Ghifari. Berselisih dengan seorang dari kaum Ansar namanya Sinan ibni Wabr Al-Juhani, ya, di dekat mata air, di mata air Muraisiyah. Mereka berselisih sampai bertengkar, ya, sampai bertengkar, sampai bertarung, ya. Faktatala, bertarung di sini. Bahasa kita gelut lah, ya, berkelahi mereka berdua ini. Dan ketika berkelahi, ya, Sinan Al-Juhani minta tolong kepada orang Ansar, ya, dia mengatakan ya ma'syaral Ansar. Ya, mungkin dia sudah terdesak, ya, sudah terdesak, mungkin dia ketika berkelahi sudah terdesak, jadi dia panggil teman-temannya dari kaum Ansar. Nah, Jahjah juga, karena dia ini termasuk orang muhajirin, dia panggil juga kaum muhajirin, ya ma'syal muhajirin. Akhirnya kacau itu. Orang Ansar memihak kepada Sinan, orang muhajirin memihak kepada Jahjah Al-Ghifari. Maka terjadilah kekacauan, ya. Dan Rasulullah SAW langsung turun tangan dan mengingatkan mereka, abida' wal jahiliyah wa ana baina adhurikum, ya, da'uha fa innaha muntinah. Kalian ini kenapa berkelahi dengan membawa dakwal jahiliyah atau semboyan orang jahiliyah? Semboyan orang jahiliyah itu apa? Suku, ya, fanatisme golongan, ya. Jadi orang muhajirin fanatik dengan muhajirinnya, orang Ansor fanatik dengan Ansornya. Ya, kata Rasulullah SAW itu tidak ada bedanya dengan orang jahiliyah. Ya, padahal kalian ini sudah dipersaudarakan, muhajirin dan Ansor sudah saudara. Ya, sudah dipersaudarakan sejak awal, sejak kita hijrah ke Madinah. Ya, kenapa sekarang kalian membangkitkan lagi semangat daripada apa? Fanatisme golongan itu, kesukuan, ya, unsur sara bahasa kita sekarang. Ya, Rasulullah mengatakan wa ana baina adhurikum, dan saya masih ada di antara kalian. Kenapa kalian kok bisa bangkitkan itu? Terpengaruh dengan isyaat dan dengan diayah dan fitnahnya orang-orang munafikin. Kenapa kalian terpengaruh dan menjadikan golongan Ansor dan Muhajirin menjadi bahan untuk bertarung, bahan untuk berkelahi? Ya. Maka Rasulullah mengatakan da'uha fa innaha muntinah. Kalian harus tinggalkan itu. Ya.
Karena itu busuk, ya. Prinsip itu atau fanatisme itu busuk. Fanatisme golongan itu busuk. Tidak ada gunanya maksudnya. Ya. Bisa membuat kalian menjadi bermusuhan. Ya. Rasulullah mengatakan demikian. Nah, jadi akhirnya mereka berdamai karena Nabi sudah mengingatkan mereka. Mereka berdamai dan saling memaafkan lagi. Ya. Wa balagha dzalika Abdullah bin Ubay bin Salul faghadiba. Ya. Dan peristiwa ini sampai ke telinganya Abdullah bin Ubay bin Salul dan dia pun marah. Wa indahu rahtun min qaumihi fihim Zaid bin Arqam gulamun hadath. Atau gulamun hadath artinya anak yang masih kecil atau masih remaja atau baru-baru balik. Jadi mendengar berita tersebut di mana orang Muhajir dan orang Ansor itu mau berkelahi, ya, dan Rasulullah SAW tidak membela kaum Ansor, ya, bahkan disuruh berdamai, ya, padahal Sinan Al-Juhani sudah terdesak, ya. Artinya seharusnya dia ditolong seharusnya, karena dia sudah terdesak, tapi kenapa malah begitu, ya. Jadi tidak terima dia. Abdullah bin Ubay bin Salul tidak terima sikapnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia berkata kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Ya. Dan di antara orang yang ada di sekelilingnya itu ada seorang sahabat bernama Zaid bin Arqam. Yang ketika itu masih remaja, baru balik. Wa qala aw qad fa'aluha qad nafaruna wa katharuna fi biladina wallahi ma nahnu wa hum illa kama qala al-awwal sammin kalbak ya'kuluk ama wallahi la in raja'na ilal madinah la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhal. Ya. Dia mengatakan awa qad fa'aluha, jadi orang-orang Muhajirin itu sudah berani berbuat begitu. Dia bilang wa qad nafaruna wa katharuna. Jadi setelah mereka berjumlah banyak, mereka mencoba mengusir kita dari negeri kita. Ini kata Abdullah bin Ubay. Jadi dia memprovokasi orang-orang Ansar. Ya. Memprovokasi orang-orang Ansar. Ya. Dulu mereka datang kepada kita di awal hijrah, mereka tidak punya apa-apa. Cuma bawa badan berhijrah dari Mekah ke Madinah. Ya. Setelah sekian tahun mereka hidup tenang di Madinah, mereka bisa beranak pinak, bisa bekerja dan sebagainya. Keluarga mereka bawa dari Mekah semakin banyak. Kok sekarang mereka mau mengusir kita dari negeri kita? Ya. Ini katanya Abdullah bin Ubay bin Salul mencoba mempengaruhi jiwa orang-orang Ansar, ya, atau pikiran orang-orang Ansar. Dan perumpamaan kita dengan mereka ini kata dia, ya, ibarat kata pepatah orang Arab dahulu. Apa pepatahnya? Samin kalbaka yakuluk. Ya. Gemukkan kau punya anjing, nanti dia yang makan kamu. Ya. Bahasa Indonesianya apa? Jadi peliharaan itu kan kita kasih gemuk, kita kasih makan. Nah, begitu dia besar, dia yang menerkam kita. Ya, istilah kita seperti apa? Seperti pagar makan tanaman lah begitu. Ya. Jadi ada ungkapan dalam bahasa Arabnya, samin kalbak yakuluk atau yakulkah. Ya. Kasih makan kopi anjing supaya dia makan sama kamu. Paham ya? Artinya gitu tadi. Seperti pagar makan tanaman. Jadi kita ini kata Abdullah bin Ubay seperti itu, seperti orang yang mengasih makan anjing, ya, setelah dia kenyang itu anjing, dia serang kita, ya. Jadi dia membuat ibarat seperti itu. Dan dia mengatakan demi Allah, kalau kita sudah sampai di Madinah, la yukhrijannal a'azzu minnal adhan. Ya, maka orang yang a'az, orang yang mulia akan mengusir orang-orang yang rendah ini.
Ya, artinya dia mengatakan kalau kita kembali ke Madinah, kita usir mereka dari Madinah. Ya, karena apa? Karena kita yang berhak, kata mereka, kata dia. Kita penduduk asli, ya, penduduk asli, penduduk pribumi, ya. Dan karena kita pribumi, kita akan usir nih pendatang ini. Ya, itu kata Abdullah bin Ubay bin Salul. Tsumma aqbala ala man hadarahu faqala lahum. Kemudian dia mendatangi orang-orang yang orang-orang yang ada di sekelilingnya itu dan mengatakan kepada mereka, wallahi hadza ma fa'altum bi anfusikum ahlaltumuhum biladakum wa qasamtumuhum amwalakum ama wallahi law amsaktum anhum ma bi aidikum latahawwalu ila ghairi darikum. Ya. Jadi dia menyalahkan orang-orang Ansor. Ini kalian, apa yang kalian bikin membuat kalian menderita sendiri kan? Hadza ma fa'altum bi anfusikum. Inilah yang kalian lakukan, merugikan diri kalian sendiri. Ya. Ahlaltumuhum biladakum. Kalian menghalalkan negeri kalian untuk mereka. Ya. Wa qasamtumuhum amwalakum. Dan kalian membagi harta-harta mereka harta-harta kalian kepada mereka. Jadi kan ketika hijrah itu kan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muhajirin tidak punya apa-apa kan. Ya. Dan penduduk Madinah menyambut Rasulullah dengan gembira. Ya. Dan Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan itu kesalahan kalian. Ya. Coba dulu kalian tidak sambut dia. Ya. Dan kalian dulu tidak memberikan harta kalian kepada mereka. Ya. Wallahi law amsaktum anhum ma biaidikum latahawwalu ila ghairikum. Demi Allah, kata Abdullah bin Ubay bin Salul, kalau kalian menahan milik kalian atau kalian tidak kasih kepada mereka, pasti mereka cari tempat yang lain. Ya. Mereka tidak akan tinggal di Madinah kalau kalian tidak kasih. Ya. Jadi dia menyalahkan kaum Ansor yang telah menyambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan gembira. Nah, ini orang munafik. Nah, tapi ini dia katakan tidak ada Nabi di situ. Ya. Atau bahasa kita, dia berani di belakang. Ya. Dia memprovokasi orang kalau tidak ada Nabi. Ya. Kalau ada Nabi, dia tidak berani bilang begitu. Tapi kalau tidak ada, begitulah orang Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Rasul munafiqin, dedengkotnya orang munafikin. Nah, ternyata fa akhbara Zaid bin Arqam ammahu bil khabar. Maka Zaid bin Arqam yang tadi hadir ketika Abdullah bin Ubay bin Salul itu memprovokasi orang Ansor. Abdullah bin Ubay ini dia tidak taruh kira ini Zaid bin Arqam. Dianggap anak kecil kan tidak paham apa-apa. Tapi ternyata Zaid yang memberitakan itu kepada pamannya. Dan pamannya memberitakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampai juga kabar itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa indahu Umar. Faqala Umar mur Abbad bin Bishr falyaqtulhu. Ya. Dan ketika pamannya Zaid bin Arqam menyampaikan berita itu atau berita tentang perkataan Abdullah bin Ubay bin Salul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sedang duduk dengan Umar. Ya, masih berada di Muraisiyah. Ya, maka Umar emosi dan dia mengatakan, perintahkan kepada Abbad bin Bishr untuk membunuh orang itu. Nah, Umar bin Khattab kan begitu. Ya, falyaqtulhu. Ya. Orangnya kalau memberikan hukuman tidak main-main. Tapi Nabi mengatakan, fa kaifa ya Umar idza tahaddatsa an-nasu anna Muhammadan yaqtulu ashabahu. Ya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pertimbangan kepada Umar. Wahai Umar bin Khattab, ini Abdullah bin Ubay, walaupun dia memprovokasi orang, tapi dia mengaku sebagai muslim. Ya. Mengaku sebagai muslim. Maka kalau kita bunuh dia, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita bunuh dia, maka akan terjadi fitnah yang lebih besar. Yaitu apa? Yaitu akan
ada anggapan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membunuh sahabatnya sendiri. Ya. Karena apa? Ya, karena emosi mungkin. Ya. Bukan karena kesalahan yang bagaimana, ya, menurut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau isu itu terjadi, maka justru lebih merugikan. Ya, ini dari peristiwa ini kata para ulama, mereka merumuskan salah satu kaidah dalam fikih itu adalah irtikabu akhaffid dhararain. Ya, jadi Rasulullah SAW mengambil jalan yang dorornya lebih kecil, ya, yang mudaratnya lebih kecil. Ya. Jadi apa mudaratnya? Mudarat yang pertama, membiarkan Abdullah bin Ubay bin Salul, orang munafikin ini hidup, itu merugikan kaum muslimin. Ya. Tapi kalau membunuh dia, kerugiannya lebih besar. Paham ya? Kerugiannya lebih besar, mudaratnya lebih besar. Makanya mudarat yang lebih besar itu oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dipilih. Ya. Tapi beliau mengambil pilihan yang mudaratnya lebih kecil. Ya, biarkan saja dulu. Nanti ada masanya. Ya. Walakin adzina birahil. Wadhalika fi sa'atin lam yakun yartahilu fiha. Fartahala an-nas falaqiyahu Usaid bin Khudair fahayyahu wa qala laqad ruhta fi sa'atin munkaratin. Faqala lahu aw ma balaghaka ma qala sahibukum yuridu ibna Ubay. Faqala wa ma qala qala zama annahu in raja il Madinah la yukhrijanna al-a'azzu min al-hadha. Qala fa anta ya Rasulullah tukhriju minha in syi'ta huwa wallahi ad-dalil wa antal aziz. Thumma qala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam urfuq bihi fa wallahi laqad ja'ana Allahu bika wa inna qaumahu la yunadhimuna lahu al-khirza li yutawijuhu fa innahu yara annaka istalabtahu mulkan. Ya. Dan akhirnya Rasulullah SAW tidak menghukum Abdullah bin Ubay, akan tetapi Rasulullah SAW segera memerintahkan para sahabat untuk rahil, untuk meninggalkan tempat itu. Dan jam atau waktu Rasulullah menyuruh mereka berangkat itu bukan kebiasaan Nabi pada saat itu untuk melakukan perjalanan. Ya. Maka di sini disebutkan wadzalika fi sa'atin lam yakun yartahilu fiha. Jadi Rasulullah SAW begitu mendengar berita perkataan Abdullah bin Ubay itu, segera memerintahkan para sahabat untuk meninggalkan tempat itu. Padahal kebiasaan Nabi jam-jam seperti itu beliau tidak memerintahkan orang untuk pergi. Ini maksudnya. Ya, tapi dengan berita itu beliau perintahkan orang untuk pergi. Ya, tentu ada tujuannya. Maka ketika sudah berangkat, ya, beliau ditemui oleh Usaid bin Khudair. Usaid bin Khudair kemudian mengatakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, mengapa engkau suruh kita berangkat di waktu yang tidak biasanya kamu suruh kita berangkat? Ya. Maka Nabi mengatakan, awama balaghaka ma qala sahibukum. Ya, Usaid bin Khudair adalah orang Ansar. Ya. Maka Rasulullah mengatakan, apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan oleh temanmu, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul? Usaid mengatakan, ma qala, ya, apa yang dia katakan wahai Rasulullah? Ternyata Usaid belum tahu ini dia punya cerita. Ya. Usaid bin Khudair belum tahu ceritanya. Maka Nabi kasih tahu sama dia, za'ama annahu in raja ilal Madinah la yukhrijannal a'azzu minhal adhan. Ya. Dia mengklaim bahwa nanti kalau kita pulang ke Madinah, maka orang mulia akan mengusir orang yang tidak mulia. Orang mulia maksudnya orang kaumnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan orang yang tidak mulia maksudnya adalah kaum Muhajirin. Ya. Jadi itu disampaikan oleh Nabi kepada Usaid bin Khudair. Maka Usaid langsung mengatakan, fa anta ya Rasulullah tukhrijuhu minha in syi'ta. Ya. Huwa wallahi dalil wa antal aziz. Ya. Usaid mengatakan, demi Allah wahai Rasulullah, kalau kita nanti sampai di Madinah, kalau engkau
ingin mengusir dia, maka usirlah. Ya, karena demi Allah, engkaulah yang a'az dan dialah yang rendah. Engkaulah yang mulia dan dialah orang yang rendah. Jadi Usaid bin Khudair tidak setuju dengan pendapatnya Abdullah bin Ubay bin Salul, karena dia tahu juga siapa Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Dan dia mengatakan apa yang dia katakan itu terbalik, wahai Rasulullah. Ya. Yang dia katakan itu terbalik. Dia sebenarnya yang rendah dan engkaulah yang mulia. Maka nanti kalau engkau mengeluarkan atau mengusir dia dari Madinah, itu sudah cocok itu. Ya, karena engkau yang mulia, dia yang rendah. Akan tetapi Usaid mengatakan, ya Rasulullah, urfuq bihi. Ya. Fa wallahi laqad ja'ana Allahu bika wa inna qaumahu la yunadhimuna lahu al-khirza liyutawijuhu fa innahu yara annaka istalabtahu mulkan. Ya. Tapi kata Usaid bin Khudair, urfuq bihi. Ya. Kasihanilah dia, wahai Rasulullah. Ya. Kenapa? Karena orang ini orang yang orang yang memang kasihan, dia tidak paham. Ya. Dia tidak paham, atau otaknya itu tertutup. Kenapa? Karena ketika Allah memberikan anugerah kepada kami, Rasulullah SAW datang kepada kami, kata Usaid bin Khudair, sebenarnya kaumnya atau orang-orang Ansar, Aus dan Khazraj, sebelum Nabi SAW datang, itu sudah sepakat liyutawijuh, sepakat menjadikan dia sebagai pemimpin. Tawaja yutawiju artinya dari taj, yang artinya sepakat memberikan dia mahkota. Ya, taj itu kan artinya mahkota. Ya, seperti yang kita sudah sebutkan awalnya itu. Ya, jadi Abdullah bin Ubay bin Salul sebelum Nabi SAW hijrah itu sebenarnya akan diangkat menjadi pemimpin oleh kaum Ansar. Ya. Nah, itulah yang membuat dia benci sama Nabi. Kenapa? Karena setelah Nabi tiba, tidak jadi dia sebagai penguasa di Madinah. Ya. Orang Ansar malah memilih Nabi sebagai pemimpinnya. Ya. Jadi dia merasa, kata Usaid bin Khudair, fa innahu yara annaka istalabtahu mulkan. Ya. Dia menganggap engkau mengambil kekuasaannya. Ya. Karena sudah nafsu menjadi pemimpin. Dianggap Nabi mengambil kekuasaan yang sebelumnya dijanjikan oleh kaumnya itu. Nah, inilah sebabnya dia benci kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tsumma masya bin nas yaumahum dzalika hatta amsa wa lailatahum hatta asbah wa sadra yaumihim dzalika hatta adathum syams. Tsumma nazala bin nas falam yalbathu an wajadu masal ard fawaqa'u niyaman. Fa'ala dzalika liyushghilan nasa 'anil hadits. Kemudian setelah Rasulullah SAW mengajak para sahabat untuk berangkat dari Al-Muraisiyah, beliau mengajak mereka untuk berjalan terus menerus. Ya, jadi berjalan dari pagi sampai sore, dari sore sampai pagi lagi, sampai orang capek sekali. Ya, sampai besok paginya lagi, tetap beliau ajak berjalan, aja non-stop. Ya, mereka ajak kaum muslimin berjalan non-stop sampai ketika terik matahari mereka sudah loyo semua, sudah capek, ya, capek berjalan. Ya. Kemudian melihat Rasulullah melihat orang sudah pada capek, Rasulullah mengajak mereka singgah. Begitu singgah, lam yalbathu an wajadu masal ard fawaqa'u niyaman. Ini ungkapan. Dan ketika mereka singgah itu, karena saking capeknya mereka, ya, begitu mereka duduk menyandarkan punggung mereka di tanah, mereka langsung tidur. Ya, falam yalbathu an wajadu masal ard. Ya, mereka tidak lama-lama begitu menyentuh punggung mereka ke tanah, waqa'u niyaman. Ya, mereka langsung tertidur saking capeknya. Dan kenapa Rasulullah melakukan demikian? Fa'ala dzalika liyushghilan nasa 'anil hadits. Rasulullah melakukan hal tersebut supaya orang tidak membicarakan itu apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul itu. Ya. Supaya tidak banyak bercerita tentang itu. Karena kalau mereka berjalan kan mereka berjalan terus, ya, tidak fokus cerita. Ya. Kalau banyak istirahat kan akan banyak cerita.
Dan kalau banyak cerita, maka cerita itu akan memberikan pengaruh lama-lama, makin besar pengaruhnya, ya bisa menjadi bom waktu. Maka Rasulullah sengaja membuat mereka berjalan terus non-stop sampai mereka capek. Setelah mereka lelah sekali, baru Nabi bilang, istirahat kita orang. Begitu istirahat, saking capeknya, sandar di tanah langsung tidur semua. Ya. Jadi mereka tidak banyak cerita. Ya. Amma Ibnu Ubay, falamma alima anna Zaid bin Arqam balagal khabar, ja'a ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa halafa billahi ma qultu ma qala wa la takallamtu bihi. Ya. Wa qala man hadar min ansar ya Rasulullah asa an yakuna al-ghulamu qad awhama fi hadithihi wa lam yahfaz ma qala rajul fasaddaqahu. Ya. Tapi Abdullah bin Ubay ketika mendengar bahwa Zaid bin Arqam menceritakan peristiwa itu kepada Nabi, dia cepat-cepat datangi Nabi. Langsung bersumpah, dia bilang, ya Rasulullah, demi Allah saya tidak pernah bilang apa yang dia cerita itu. Ya. Dan saya tidak pernah bicara seperti itu, katanya. Sudah takut dia. Ini loh Abdullah bin Ubay. Kalau di belakang Nabi, seperti pahlawan. Ya. Di muka Nabi, seperti istilah kita macam kucing basah. Ya. Dia bilang, ya Rasulullah, saya tidak pernah bilang. Saya tidak pernah cerita begitu. Ya. Ma qultu ma qala wa ma takallamtu bihi. Ya. Bersumpah dia dengan nama Allah. Jadi dia tidak takut pakai nama Allah bersumpah. Padahal dia sudah bohong. Ya. Ya, sumpahnya juga bohong. Ya, sumpah dusta. Dan orang-orang Ansor yang mendengarkan sumpahnya itu di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka mengatakan, wahai Rasulullah, jangan-jangan itu anak yang tadi membawa cerita kayaknya mungkin dia salah. Ya, faqad auhama fi hadithihi wa lam yahfaz ma qala rajul. Ya, jangan-jangan dia salah paham dengan kata-kata Abdullah bin Ubay itu. Karena Zaid bin Arqam kan masih remaja. Ya. Padahal Zaid benar, dia dengar itu apa yang dia ucapkan itu dia dengar. Ya. Tapi orang-orang bilang masih anak-anak gitu Rasulullah SAW. Mungkin dia salah. Ya. Maka Nabi SAW pun menyetujui pendapat orang-orang Ansar ini. Ya. Sampai-sampai Zaid bin Arqam mengatakan, ketika Rasulullah setuju dengan pendapat orang Ansar itu, saya merasa gelisah. Ya. Lam yusibni mithluhu qat. Ya. Fa asabani hammun lam yusibni mithluhu qat. Fajalastu fi baiti. Zaid bin Arqam ketika mendengar pendapat orang Ansar, ya, dia merasa bersalah sekali. Bagaimana mungkin, dia bilang, dia juga pusing. Itu yang saya dengar itu memang begitu, tapi orang tidak percaya. Ya. Jadi dia merasa gelisah sekali, dan gelisahnya itu katanya dia takut memberitakan kabar yang bohong kepada Nabi. Nah, itu kan resikonya besar. Ya. Dia merasa khawatir, jangan-jangan memang saya yang salah paham, menceritakan sesuatu yang tidak terjadi, tidak seperti itu. Dia takut. Ya. Sampai wala fajalastu fi baiti. Maka sampai dia bilang, saya tidak pernah keluar dari rumah. Saking takutnya itu. Ya. Takut karena dia khawatir ceritanya itu tidak benar. Ya. Padahal dia yakin. Dia dengar dengan yakin Abdullah bin Ubay bilang begitu. Tapi orang-orang bilang, jangan-jangan dia salah bawa cerita. Ya. Jadi dia jadi bimbang dia. Ya. Antara bertahan dengan keyakinannya atau anggapan orang-orang lain bahwa jangan-jangan dia salah paham. Karena dia masih kecil. Ya. Maka karena saking bingungnya dia, bimbang dan gelisah, dia tidak keluar rumah. Sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan Quran surah Al-Hujurat, idza ja'akal munafiquna, ya. Sampai humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfaddu, Quran surah Al-Hasyr, ya. Hatta yanfaddu ila la yukhrijannal a'azzu minhal adzal. Ya. Jadi apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul itu di kemudian oleh Rasulullah SAW, oleh Allah Azza wa Jalla diberitahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa
cerita yang dibawa oleh Zaid bin Arqam itu memang betul. Seperti itulah kejadiannya. Abdullah bin Ubay mengatakan seperti itu memang. Ya. Maka setelah ayat ini turun, fa arsala ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qara'aha alayya tsumma qala innallaha qad saddaqaka. Ya. Setelah ayat ini turun, Rasulullah mengutus seseorang ke rumahku, kata Zaid bin Arqam, dan orang itu membacakan ayat yang tadi barusan turun, yang menunjukkan bahwa Allah membenarkan kaum punya berita itu. Ya. Baru Zaid bin Arqam merasa tenang. Artinya dia tidak bohong kepada Nabi. Ya. Yang dia dengar itu memang seperti itu. Jadi yang ketahuan bohong adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Ini kisah yang pertama yang terjadi pada saat mereka berada di Muraisiyah. Sudah 7:30. Nah, kita sholat dulu. InsyaAllah kita lanjutkan. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.